Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai dengan 8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia mendapat ancaman dari istri Ahab, yaitu Isabel. Ia ketakutan dan putus asa. Nabi Allah ini kemudian berseru kepada Tuhan ingin mati. Ia merasa begitu terbeban dengan tugas berat yang dipikulnya. Tetapi Tuhan tidak segera menjawab sampai Elia jatuh tertidur. Dan tiba-tiba datanglah malaikat membangunkannya, memerintahkan dia untuk makan dan minum, makan roti bakar dan minum air yang dikirimkan oleh Tuhan. Agaknya Elia tidak begitu tertarik dengan tawaran ini. Terlihat bahwa ia kemudian bangun, makan, minum, tetapi kemudian tidur lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering mengalami beban penderitaan yang menghimpit. Dan kemudian kita berseru kepada Allah memohon pertolongan. Di sana kita mengharapkan Allah segera menjawab doa-doa kita dengan cara yang menakjubkan. Jawaban yang benar-benar melegakan, menggambarkan kuasa Allah, mendatangkan sebuah solusi atas masalah yang kita hadapi. Sehingga kita lega, merasa terbebas dari segala masalah yang kita hadapi. Tetapi sering yang terjadi adalah demikian. Allah tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Bahkan yang terjadi seringkali jawaban Allah itu memang datang, tapi sungguh-sungguh tidak menarik bagi kita. Seperti halnya permohonan Elia. Ia minta agar beban hidupnya diambil, tetapi Tuhan mengirim makanan, roti, dan air. Begitulah sering terjadi. Pertolongan Allah itu begitu sepele, terlihat tidak nyambung, tidak berkelas, tidak memenuhi harapan kita. Mungkin itu hanya berupa nasihat bersabarlah, atau firman Tuhan agar kita tetap berdoa, tetap mengandalkan Dia, atau mungkin himbauan jangan engkau putus asa, dan lain sebagainya. Bukankah nasihat-nasihat seperti itu sudah terlalu sering kita terima? Seperti Elia yang putus asa, ia pasti juga telah sering makan roti dan minum air. Tetapi itulah cara Tuhan. Dan meskipun dengan tidak bersemangat, Elia tetap melakukannya juga. Ia melakukan perintah Allah, bangun, makan, minum. Itu bukan hanya sekali, bahkan sampai 2 kali. Sungguh membosankan mungkin. Begitulah manusia seringkali begitu mudah menilai Allah. Manusia lupa bahwa mereka hanyalah ciptaan. Mereka menyandang banyak kelemahan. Mereka hanya debu di hadapan Allah, kecil dan tidak sebanding dengan Tuhan yang memiliki rencana yang besar dengan kuasanya. Dengan pikiran sendiri, manusia tidak mungkin bisa memahami Allah dengan sempurna.
Jadi jika kita sudah mohon kepada Allah, tugas kita hanyalah melakukan apa yang Allah nasihatkan kepada kita. Jangan kau menilai Allah, mengapa saya minta seperti ini, yang diberikan kepada saya seperti ini, nasihatnya cuma seperti itu. Lakukan saja perintah Tuhan. Karena firman Tuhan kelihatan sesederhana apapun, dia tetap mengandung kuasa dari Yang Maha Tinggi. Bukankah itu pula yang dilakukan Elia, yang kemudian ia menjadi tahu dan sadar bahwa pertolongan Tuhan yang sederhana hanya melalui roti bakar dan air itu mendatangkan dampak positif yang luar biasa. Ya, jika itu pemberian manusia, mungkin hanya dapat mengatasi rasa lapar dan haus yang sesaat atau sementara. Tetapi tidak untuk roti dan air yang berasal dari surga, pemberian Allah. Makanan karunia Allah itu membawa manfaat yang luar biasa, di mana kemudian Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Makanan mana yang bisa melakukan yang demikian selain yang dikaruniakan Allah? Kini tenaganya pulih, tetapi bukan hanya tenaganya, melainkan juga semangatnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, begitulah cara Allah bekerja. Tidak selalu tampak spektakuler, luar biasa, mengherankan banyak orang. Tetapi bahkan seringkali itu begitu sederhana, kelihatan biasa-biasa saja. Juga saat Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari maut dan dosa, yaitu saat kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Di sana tidak kelihatan peristiwa yang menggemparkan, peristiwa yang mengherankan, yang menghebohkan, tidak. Upacara baptisan kudus maupun kemeteran kudus, bahkan pesta rohani di dalam perjamuan kudus tampak biasa-biasa saja. Di sana orang melakukannya tanpa melihat sesuatu yang mengguncangkan perhatian. Tetapi ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka peristiwa yang luar biasa itu terjadi mengikuti peristiwa yang sebelumnya. Manusia lepas dari kematian dan masuk dalam hidup yang kekal dalam persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus peka dengan kehendak Allah. Jangan kita hanya menggunakan pikiran kita sendiri, melainkan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk membebaskan kita, untuk menolong kita. Bukankah kita umatnya yang dikasihi, yang dijanjikan hidup yang kekal di dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.